Assalamualaikum Ustaz. Ana bahagia Ustaz hadir di Bekasi. Emangnya baru pertama ana ke Bekasi ya, Mang? Semoga Allah menjaga Ustaz. Hafizakallah. Saya mau bertanya Ustaz. Saya termasuk orang yang menikah melalui pacaran. Alhamdulillah ana dan istri sudah mengenal sunnah. Saya was-was dengan dosa pacaran dengan istri sebelum menikah selama 2 tahun. Apakah dengan menikah, pahala menikah dapat menghapus dosa pacaran saya dengan istri di masa lalu? Ya, kalau bicara pacaran, ada orang yang hijrah tapi masih pacaran. Datang nih gajian. Alhamdulillah Ustaz, ana datang sama pacar ana Ustaz. Itu datang. Astagfirullah. Nah, kita tahu orang yang melakukan dosa pasti akan mendapatkan balasan. Allah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasir. Yang berbuat salah pasti dibalas dan dia tidak akan mendapat penolong dari selain Allah Azza wa Jalla. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar jamaah, Abu Bakar As-Siddiq takut sama ayat ini. Orang tuh semakin kenal sama Allah semakin takut. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau setiap kita berbuat dosa dibalas, binasa kita. Kata Rasul SAW, awatamrodun, engkau pernah sakit enggak? Iya sakit. Pernah capek, lelah, kena duri, iya. Itu semua akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi dosa-dosa kecil itu akan dihapuskan dengan amal soleh dan musibah-musibah kita. Tapi dosa besar yang dilakukan, maka harus dengan taubat. Dan buat seorang yang pernah berzina sebelum menikah, kemudian akhirnya dia menikah, daripada berzina, yuk kita menikah saja. Menikah dia dengan harapan pahala nikahnya menghapuskan dosa-dosanya? Tidak. Dosa besar itu harus dengan taubat. Dengan taubatan nasuh. Tapi kalau yang antum kerjakan adalah dosa-dosa kecil, maka tetap antum banyak-banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jal, dan semoga pernikahan antum diberkahi sama Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Ana mau nanya Ustaz, apakah ana berdosa jika ana selalu mempersiapkan segalanya demi ikut kajian, tapi di saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tahajud ana lalai, bahkan terbilang menyepelekan. Jazakallah khair. Iya jemaah, kita tuh memang kadangkala kalau mau keluar rumah ya berhias, pakai baju yang bagus, pakai parfum yang semerbak. Tapi ketika kita sholat malam nggak ada yang ngeliat. Kadangkala sebagian sholat malam hanya pakai kaos oblong, pakai celana. Allahu Akbar. Padahal dia sedang menghadap kepada pemilik dunia dan akhirat. Antum kalau ketemu sama ya gubernur Jabar, gimana antum akan bertemu dengan dia? Bertemu dengan presiden, bertemu dengan gubernur DKI, Masya Allah. Pasti antum akan mempersiapkan ini. Jangan itu, dia udah bicarakan, datang kajian, semua dipersiapkan. Bahkan berulang kali dia sisir rambutnya, Masya Allah. Ini sholat rambutnya kemana, jenggotnya kemana. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tasyahud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung miring. Tidur lagi. Jadi memang gak dipersiapkan. Perlu persiapkan.
Supaya antum tidak, supaya khusyuk sholat kita yang pertama. Supaya kita itu tidak berharap pujian manusia. Yang kita harapkan adalah pujian Allah Azza wa Jalla untuk kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya akhwat ingin bertanya, bagaimana menilai ikhwan yang pantas untuk dijadikan imam sampai surga Allah? Sudah istikharah beberapa hari sampai akhirnya mimpi ikhwan tersebut. Tapi realita sepertinya tidak ikhwan tersebut itu. Bagaimana Ustaz? Ini jadi bingung nih jemaah. Sampai akhirnya mimpi ikhwan tersebut. Tapi realita sepertinya tidak ikhwan tersebut. Itu bagaimana Ustaz? Ana nggak paham juga gimana. Jamaah, iya, nih buat yang hijrah. Buat yang hijrah, hati-hati cari pasangan hidup. Hati-hati ta'aruf. Jadi kalau bicara ta'aruf, banyak pacaran yang dibungkus dengan ta'aruf. Ana udah ta'aruf Ustaz 3 bulan. 3 bulan ta'aruf. Biasanya ta'aruf yang dinilai syar'i pakai apa? Ada CV yang dikirim. CV itu penuh dengan kebohongan. Karena memang lisan ini pandai berbohong. CV yang dikirim itu hanya memberikan informasi buat antum, ya mungkin 55%. CV itu hanya 55%. Terus gimana? Sisanya itu harus dengan pencarian. Cari tahu, tanya sana, tanya sini, gimana fulan. Karena terus terang jamaah, ada orang-orang yang kalau ana baca CV-nya, Masya Allah, lebih dari ustadz jemaah. Ayat Allah, ini ustadz gak kayak gini, dan ngomong. Masya Allah, ternyata bohong memang. Bohong. Biasa ikut kajian fulan, Masya Allah. Iya, ditanya, antum biasa ikut kajian fulan? Antum ini gak tinggal di Jakarta? Iya Ustadz, via YouTube. Jadi, oh Masya Allah. Jadi dia punya guru itu 100 guru mungkin jemaah. Semua via YouTube. Maka kalau bicara menilai ikhwan tadi, kalau ada CV-nya 55%. 45% antum cari tahu. Kirim orang, bayar gak apa-apa. Antum bayar orang, tolong carikan tahu tentang fulan. Coba cari tahu bagaimana dia di media sosial. Oh, siapa temannya, apa yang dia bicarakan. Dia punya nggak akun palsu. Ada ikhwan-ikhwan yang akun hijrah sama akun belum hijrah. Nah, hati-hati dengan seperti itu. Kemudian kirim orang untuk tanya di tempat kerjanya bagaimana. Harus keluar duit jamaah. Nanti bicarakan untuk imam sampai surga ini. Butuh biaya besar, nah. Setelah itu istikharah. Kalau bicara mimpi, nggak harus dengan mimpi. Mimpi itu ada 3 macam. Siapa yang bisa nyebutkan? Anda kasih hadiah. Nah, fadhal. Bunga tidur. Jelmaan setan, dari setan. Yang ketiga, tanda dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama bunga tidur. Bunga tidur ini adalah bawaan sebelum tidur jemaah. Antum tadi lewat, aduh ngelihat sosis enak banget di sana ya. Terus antum datang masuk masjid sini kajian. Sambil ngantuk-ngantuk mimpi sosis itu. Allah Akbar. Itu bawaan sebelum tidur memang. Ya, kalau orang sudah senang sama seorang lelaki, dia lihat, dia Masya Allah, mimpi laki-laki tersebut. Bukan berarti itu tanda dari Allah Azza wa Jalla. Tapi memang bawaan sebelum tidur, itu bunga tidur.
Bisa jadi dari setan dan bisa jadi dari Allah Azza wa Jalla.